Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Malindra. Saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pati. Di sini saya akan menerapkan praktek coaching model Delta. Ya, di sekolah saya terdapat sebuah kasus atau permasalahan, yaitu Bu Fitri adalah guru kelas 2. Beliau sedang kurang bersemangat karena merasa motivasi belajar murid terhadap siswanya di kelasnya mulai menurun. Sebagai teman sejawat, Pak Taufik mencoba membantu Bu Fitri dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Bagaimana proses coaching yang dilakukan Pak Taufik sebagai coach terhadap Bu Fitri sebagai coach? Langkah apa yang akan diambil Bu Fitri sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahan ini? Silahkan disimak video berikut. Assalamualaikum Bu Fitri. Oh iya, waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, bolehkah saya di sini Bu? Oh iya, ya monggo Pak silakan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bu Fitri mengobrol, mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Fitri beratan nggak ya? Justru itu Pak, seperti yang pernah saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini mengganggu saya Pak. Nah, baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini nanti bisa bermanfaat ya Bu ya. Ya, itu yang saya harapkan Pak. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Fitri seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran dari Bu Fitri sebelumnya? Terima kasih Pak sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Nah, jadi kira-kira apa ya yang saya bisa bantu Bu? Gini Pak, saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saat ini mengganggu saya Pak. Lalu apa yang bisa menjadi tujuan akhir dari obrolan kita hari ini? Gini Pak, saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus Pak di kelas. Nah, sekarang coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Fitri rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya Pak, dan ini membuat saya jadi kurang bersemangat gitu Pak mengajar. Nah, apa yang membuat Bu Fitri itu kurang bersemangat? Gini ya Pak ya, saya merasa murid-murid itu tidak bisa Pak mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid tidak bisa belajar atau bagaimana ya? Gimana ya Pak? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa setiap saya masuk ke kelas itu murid-murid itu lesu, terus kurang semangat, kurang termotivasi. Mereka itu seperti gimana ya, malas dan nggak semangat gitu Pak. Jadi itu yang membuat saya itu males gitu mengajar di kelas gitu, jadi nggak semangat gitu Pak. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Fitri. Sekarang coba Bu Fitri jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini. Yang dilakukan Bu Fitri di kelas itu bagaimana? Ini Pak, ya seperti biasa Pak. Setelah berdoa itu saya melakukan absensi, terus menjelaskan tujuan, terus kemudian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bagaimana. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid itu banyak yang menyimak Pak. Lalu saya menerapkan anak-anak suruh mengerjakan tugas. Ketika mereka itu mengerjakan tugas itu terlihat itulah mereka itu kurang Pak, sungguh-sungguh Pak, kurang semangat. Terus ditanya apa ya, ketika ada tanya jawab itu juga mereka kurang aktif Pak. Terus terkadang ada saja murid itu nggak sampai selesai Pak ketika mengerjakan tugas itu. Gimana ya Pak ya? Apa ada yang salah ya Pak dengan proses pembelajaran saya ya Pak ya? Nah, kalau menurut Bu Fitri sendiri salahnya di mana ya? Gimana ya Pak? Kayaknya murid-murid saya tuh kayak susah menangkap penjelasan dari saya gitu loh Pak. Oh, begitu ya?
Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Fitri lakukan untuk bisa membuat murid itu semangat belajar. Yang sudah pernah dilakukan itu apa? Sudah ya Pak, coba saya ingat-ingat dulu. Saya tuh sudah coba Pak beberapa kali mengajak mereka itu bermain dalam pembelajaran. Saya juga kerap mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis, terus game belajar, terus kadang saya juga suka memutarkan video, mengajak mereka itu belajar di luar kelas untuk mendapat suasana baru. Tapi setelah itu kegiatannya berakhir terus mereka itu jadi kurang semangat lagi Pak. Jadi hanya pas saat momen-momen tertentu semangatnya gitu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Tidak sih Pak. Ada momen ketika mereka itu malas. Namun saat pelajaran matematika dan tematik yang ada SPDP itu seperti kegiatan menggambar, menyanyi, mereka tuh malah terlihat semangat Pak saat ada pembelajaran itu gitu. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang dilakukan tadi sebenarnya sudah menyenangkan ya, dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Bu Fitri itu merasa kurang semangat hanya saat pelajaran-pelajaran tertentu ya. Jadi kalau itu matematika ataupun menggambar itu kan ada semangatnya. Jadi hanya pelajaran-pelajaran itu saja. Iya Pak, betul Pak. Sepertinya saya juga seperti itu Pak. Namun itu tuh cukup mempengaruhi semangat saya Pak. Jadi saya itu agak kurang bersemangat gitu ketika mau mengajar anak-anak itu Pak di kelas. Oh, baiklah. Kalau begitu berarti Bu Fitri kan sudah tahu yang menyebabkan turunnya semangat Bu Fitri mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Bu yang menurut Bu Fitri itu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Sepertinya sih tidak ada Pak. Saya hanya ingin gitu Pak, murid saya itu selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya itu aja sih Pak. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan tadi? Ada tidak yang ingin coba Bu Fitri perbaiki? Gimana ya Pak? Mungkin nanti untuk kedepannya saya mencoba memperbaiki pembelajaran agar lebih berpihak gitu pada murid, sehingga murid itu lebih aktif dan lebih senang lagi dalam pembelajaran. Bagus. Itu bagus sekali dan tepat sekali, hebat sekali bahwa kalau kita itu pembelajaran itu memang murid harus senang. Well-being student. Kalau murid senang, itu pembelajaran bisa bermakna dan pembelajaran bisa masuk ke dalam pikiran murid itu. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa prioritas utama yang Bu Fitri lakukan setelah kegiatan hari ini atau obrolan hari ini? Pertamanya sih saya akan memperbaiki Pak. Yang terpenting adalah suasana hati saya dulu. Ya, okay. Dan semangat dari diri dalam saya dulu Pak. Maksudnya dari dalam diri saya dulu gitu loh. Dengan begitu semoga saja yang ketika saya lebih semangat itu akan berefek pada siswa juga ikut semangat Pak dalam pembelajaran saya gitu Pak. Oke. Ya gitu kan tepat Pak. sekali ya. Bagus sekali, itu langkah yang paling tepat. Nah, ada hal lain nggak mungkin ingin Bu Fitri lakukan selain memperbaiki suasana hati? Itu Pak. Saya tuh sempat melihat Pak Taufik saat mengajar. Kemudian itu murid diajak mengatur nafas. Saya itu pernah melihat Pak Taufik itu mengajar di kelas, siswa itu disuruh untuk mengatur nafas. Bagaimana ya Pak? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Kalau yang itu tadi namanya adalah pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan teknik stop Bu. Ya, di mana siswa kita ajak untuk fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Ada beberapa teknik, yaitu teknik kompetensi sosial emosional, selain stop ada juga ice breaking dan lain sebagainya itu. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar Bu tentang kompetensi sosial emosional.
apa saja yang perlu diterapkan, apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran itu agar siswa lebih bersemangat dalam pembelajaran. Nah, bagaimana dan apa sih Pak pembelajaran sosial emosional yang tadi Pak Taufik apa maksudnya? Iya Pak benar ya? Ya. Sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ya, disingkat PSE. Nah, baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ini ya Bu, bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau tidak, nanti saya bisa share ke grup WA. Bagaimana penerapannya pembelajaran sosial emosional itu, apa saja pembelajaran sosial emosional itu, dan bagaimana manfaatnya, nanti tolong diingatkan ya. Kalau enggak nanti kita membuat jadwal untuk pengimbasan atau untuk diseminasi hasil pembelajaran sosial emosional yang saya dapatkan nanti. Oh ya Pak, pasti insya Allah akan saya ingatkan Pak, ilmu yang sangat bermanfaat gitu Pak. Ya, nah kira-kira siapa kira-kira yang bisa membuat Bu Fitri atau bisa membantu dalam menerapkan kegiatan ini dalam kehidupan yang akan dilakukan Bu Fitri nanti? Rencananya sih nanti saya akan coba mengajak Bu Kati Pak untuk membantu saya dalam apa ya, nanti biar saya dan Bu Kati bisa belajar bersama gitu Pak. Kapan Bu dilaksanakan Pak? Segera atau Ya, harusnya segera Pak. Ini kan juga berefek nanti ketika saya malah mengolor-ngolor waktu, malah nanti bablasin nggak semangat. Terus itu Bu, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Fitri gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bu Fitri lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya akan berdampak pada semangat belajar Bu Fitri. Seperti yang saya katakan tadi Pak, pertama dan yang utama saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu. Untuk apa? Agar lebih mencoba memperbaiki diri, lebih semangat lagi dalam pembelajaran di kelas itu. Saya juga ingin Pak nanti mengajak Bu Kati bersama-sama untuk belajar tentang pembelajaran yang seperti kata Pak Taufik tadi tentang sosial emosional ya Pak ya. Ya, bagus sekali Bu. Semangat ya, tetap semangat Bu. Saya yakin pasti Bu Fitri bisa dan murid-murid akan kembali semangat seperti sedia kala lagi dan seperti apa yang diinginkan Bu Fitri nanti. Amin. Semangat juga untuk Pak Taufik. Terima kasih Pak atas diskusinya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat lagi karena dibantu menemukan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama ya Bu ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah, saya mau keluar dulu, mau menemui teman. Ya, moga Pak. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.